Akhirnya Islamofobia bukan hanya di orang-orang di luar Islam, tapi apa? Bersumber dari ucapan, perbuatan, perilaku kita yang tidak Islami, tapi mengatasnamakan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi bersama-sama telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah bin Al-Attas berkaitan dengan hal yang amat penting. Allah turun tangan langsung untuk mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus dalam fitnah. Agama ini bukan hanya mengajarkan kita sholat, berpuasa, berhaji, tapi agama intinya adalah mendidik kita untuk berakhlak mulia, bersikap bijak, hingga terlihat perbedaan antara orang yang beriman, yang berakhlak mulia, dan orang yang tidak beriman, yang akhlak mereka tidak mendapatkan pendidikan dari Allah. Tapi kalau keadaannya terbalik, yang tidak beriman berakhlak mulia, orang-orang yang mengaku berilman berakhlak tidak baik, maka orang tidak akan tertarik pada seruan dan ajakan kita. Mereka akan tertarik justru pada apa? Pada apa-apa yang dilakukan orang di luar Islam. Nah, kajian berikutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah cerita yang menggambarkan efek dari perilaku buruk yang melahirkan Islamofobia, rasa takut, rasa antipati terhadap Islam. Ada seorang alim yang cukup dikenal di dunia Islam. Dia memiliki orang tua kebetulan dalam keadaan sakit. Dia datang ke rumah sakit. Ternyata yang ditanyakan terlebih dahulu adalah biayanya. Dia menderita rasa sakit, membutuhkan pengobatan, tapi ternyata dokter yang praktek tidak bermoral. Mereka bertanya mengenai biayanya terlebih dahulu. Sedangkan orang ini orang tidak mampu. Akhirnya dia kembali, akhirnya dibawa ke rumah sakit Katolik. Sampai di rumah sakit Katolik, ketika mereka melihat seorang pasien yang didorong masuk ke rumah sakit mereka, langsung mereka bergegas-gegas turun, membawa dia ke ruang perawatan, tidak bertanya ini atau itu, mengobatinya terlebih dahulu. Dia lihat perbedaan antara orang Islam atau dokter-dokter Muslim dengan dokter non-Muslim. Akhirnya disebabkan karena rasa simpati terhadap apa yang dilakukan orang di luar Islam, antipati terhadap orang-orang Islam, dia pindah agama. Pindah agama hingga mendekati usia tua. Bayangkan coba hadirin sekalian,
Sang anak ini tumbuh menyaksikan orang tuanya, dia berduka, bersedih. Karena pengalaman orang tuanya tidak cukup dihadapi dengan narasi ceramah yang indah. Mendengarkan ceramah seorang ustadz di atas podium, tahu-tahu dia menyaksikan ternyata praktek di lapangan tidak sesuai. Ustadz yang bicara mengenai Islam, mengenai sunnah Rasul, ternyata selfie memamerkan kekayaannya, tidak peduli terhadap lingkungannya, bersikap keras terhadap keluarga, tetangga, masyarakat, mempergunakan kedudukannya sebagai seorang ustadz, mengakibatkan akhirnya muncul antipati di tengah masyarakat Islam, hingga banyak orang yang murtad disebabkan oleh hal ini. Akhirnya si anak melihat orang tuanya seperti ini, dia berusaha betul-betul untuk menunjukkan bagaimana Islam melalui perilaku, bukan hanya kata-kata. Ayah yang sakit ini dirawat oleh sang anak dengan sebaik-baiknya. Ke kamar mandi juga digendong, dibersihkan kotorannya, dia suapin orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya bertanya pada anaknya, melihat kebaktian anak yang luar biasa, apa ini yang diajarkan Islam? Si anak membaca firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Ketika ayah mendengarkan ayat-ayat ini bergetar. Akhirnya dia minta diambilkan air, dia berwudu, dia bersyahadat, kembali dia sholat. Kenapa? Dulu jarang ulama yang memperdengarkan Al-Quran. Yang disampaikan aturan, harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini halal, ini haram. Tapi hubungan dengan Allah tidak terbangun. Bagaimana orang bisa menghormati aturan agama sedangkan dia tidak kenal Tuhan? Coba bagaimana orang akan tertarik pada agama sedangkan dia menyaksikan orang-orang yang beragama akhlak mereka tidak baik? Menyedihkan tidak pada jemaah? Nah, kita ingin belajar ini bukan hanya menambah wawasan, tapi ingin betul-betul menyempurnakan akhlak kita hingga kita bisa diterima oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya, bukan agama dijadikan perdebatan. Karena Nabi kita dengan sunnahnya dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, saya ambil contoh yang lain terjadi di Australia. Seorang pemuda kita, dia belajar di Australia sambil bekerja. Subhanallah, ketika dia sedang berada di lift, dia terjatuh. Dibawa ke rumah sakit, ternyata orang ini hadirin sekalian punya kelemahan jantung dan juga punya keturunan rupanya ya, orang-orang yang mengalami gangguan pada pompa jantungnya. Para dokter mengatakan orang ini tidak bisa diselamatkan kecuali dengan transplantasi. Sudah koma keadaannya. Maka disepakati untuk apa? Melakukan pencangkokan jantung. Biaya cukup besar. Besar. Ketika saya berbicara dengan seorang dokter mengenai transplantasi jantung untuk teman kita ya, yang gagal jantung, dia telepon ke dokter, temannya di Amerika bertanya, bisa nggak kamu kira-kira siapkan hal ini? Dia bilang dia orang mampu apa tidak? Kurang lebih sekitar 45 juta dolar pada saat itu. 45 juta dolar kecil sebutannya, tapi untuk uang kita besar kan? Nah, di Australia kebetulan ada
ada jantung yang cocok untuk dirinya. Mereka melakukan tindakan operasi menyelamatkan hidup anak ini, tidak bertanya siapa yang akan membiayainya, siapa keluarganya. Dia hanya punya permanent resident, artinya ingin tinggal, bukan warga negara. Tapi perlakuan Australia terhadap rakyatnya, baik itu warga negara maupun permanent resident, sama, tidak berbeda, kecuali dalam pemilihan umum. Dilakukan tindakan operasi hingga selesai dan selamat orang tersebut. Rumah sakit tidak berbicara mengenai biaya. Sedangkan kita hadirin sekalian jumpai layanan medis yang dilakukan dokter-dokter ternyata tidak sama sekali sebaik itu. Ini juga bukan kesalahan dokter secara penuh. Perhatian pemerintah terhadap para dokter. Pada saat mereka akan mendaftarkan diri mereka untuk menjadi seorang dokter atau spesialis, mereka diminta biaya yang cukup besar. Saya punya teman, seorang ustadz, mendaftarkan anaknya di sekolah kedokteran, diterima. Kemudian pada saat pendaftaran dan tes ditanya, kamu siap bayar berapa? 350 juta, 250 juta, 150 juta. Saya punya teman mengatakan, saya punya kesanggupan 150 juta. Ternyata langsung disisihkan dalam daftar antrian. Akhirnya setelah sekian banyak, ya, ditawarkan 350 juta, tidak ada yang mau menerima, dimasukkan dari daftar antrian menjadi daftar orang yang diterima dengan syarat bayar 350 juta. Dia mengatakan, saya nggak punya uang, saya ini pinjam-pinjam untuk mendapatkan biaya 150 juta. Mereka mengatakan bertemu dengan Purex 2-nya, Purex 3-nya, akhirnya mereka bilang, kami ya akan rapat mempertimbangkan untuk menurunkan hingga 300 juta. 300 juta. Akhirnya bolak-balik mondar-mandir, dia ingin ambil yang kedua 250 juta. Dia bilang, tunggu rapat lagi. Mungkin setelah seminggu, sekarang Anda bayar yang 150 juta, kita akan rapatkan untuk menurunkan dari 300 juta menjadi 250 juta. Pada saat anaknya nanti menjadi dokter, kira-kira apa kesan yang dirasakan? Dia tidak mendapatkan kemudahan, orang tuanya bersusah, saya pinjam sana sini, kira-kira akan tumbuh nggak di hatinya kepedulian dan kemanusiaan? Begitu menjadi dokter juga yang diterima imbalannya tidak pantas sama sekali. Kita bukan ingin diambil dari rakyat, tapi kita ingin pemerintah menyediakan anggaran untuk kesehatan, untuk pendidikan. Ini merupakan anggaran yang utama. Walaupun kita tidak memiliki gedung-gedung pencakar langit, tapi kalau kita memiliki anggaran pendidikan yang cukup, layanan medis yang cukup, kemanusiaan kita akan muncul, persaudaraan di antara bangsa juga akan kuat. Tapi kalau anak bangsa karena disakiti, dia menyakiti yang lain. Karena dokter diperlakukan tidak baik, mau nggak mau dia apa? Dia akhirnya menjadikan pasien sebagai sapi perahan. Di puskesmas, obat yang harus diberikan untuk orang-orang yang kena tuberkulosis selama 6 bulan, datang setiap bulan obatnya dikasih cuma separuh, yang separuh dijual di luar. Coba bayangkan. Nah, ini kita tidak ingin menyalahkan satu kelompok, ya, atau mengatakan bahwasannya penyebab utamanya adalah dokter atau para guru. Kita tahu penderitaan mereka semuanya. Tapi apakah tidak ada jalan bagi kita melakukan perbaikan? Nah, perbaikan dimulai dari kita yang belajar agama, dan dimulai dari para ustadz memberikan contoh yang baik. Jangan ustadznya hanya berpikir tentang materi, pamer kekayaan, menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk menyerang kelompok yang lain. Para pengikutnya mengatakan jago.
kelompok yang lain disakiti. Dia tidak tahu bahwa efek dari ucapan perbuatannya membuat orang jauh dari Islam. Kaimana atau Kainama, Ustadz Kainama ini yang masuk Islam setelah dia belajar di Israel meraih gelar PhD. Ketika dia pulang dari Israel datang ke Sunda Kelapa menyatakan dirinya masuk Islam. Tadinya dia bekerja di gereja di samping Sunda Kelapa. Masuk ke dalam Islam, ternyata dia langsung berdakwah mempengaruhi jamaah-jamaahnya yang tadinya menjadi pengikutnya berbondong-bondong masuk Islam. Sedangkan para ustadz dengan perilakunya membuat orang jauh dari Islam, membuat orang melecehkan Islam, membuat orang merasa malu untuk menjadi seorang muslim. Betul tidak para jamaah? Jadi kita belajar dari Rasulullah akhlak pekerti yang luhur. Kemudian Quran sebagai Islam konseptual, konsepsi Islam dalam Al-Quran, sedangkan Islam aktualnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari bersama-sama kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya Islamofobia bukan hanya di orang-orang di luar Islam, tapi apa? Bersumber dari ucapan, perbuatan, perilaku kita yang tidak Islami tapi mengatasnamakan Islam. Nah, kita buka sesi tanya jawab buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bertanya kepada dokter-dokter yang melakukan kecurangan ini, mereka bekerja sama dengan perusahaan obat ya, untuk menerima obat-obatan tanpa memperhatikan efeknya pada pasien, karena keuntungan yang diberikan oleh perusahaan obat. Kalau seandainya Anda bertanya pada para dokter, jawaban dia apa? Saya ini waktu masuk ke kedokteran, saya mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Saya juga menghadapi berbagai macam pembulian dan pelecehan dari senior-senior saya. Kemudian begitu kita praktek bekerja, apa yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita korbankan. Dokter ini ketika mulai belajar memang niat dan tujuannya ya, bukan didasari oleh tujuan yang mulia, karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua maupun lingkungan. Mereka mengatakan seorang kalau tamat dari kedokteran, statusnya bahkan di saat dia melamar ya, walaupun kurang bagus sedikit diterima di tengah masyarakat juga lain, walaupun katakan pendapatannya kecil, tapi status seorang dokter itu berbeda. Kalau orang biasa melamar ya, dengan susah payah, kalau dokter biasanya dilamar dan ditawarkan. Jadi tujuannya bukan untuk mengabdikan hidupnya dengan mengharapkan ridha Allah, melayani manusia, tapi tujuannya memang materi. Nah, dia kalau ditanya lagi, kenapa kamu punya tujuan seperti ini? Kami tidak mendapatkan pendidikan dari orang tua dan lingkungan. Akhirnya muncullah efek domino. Betul tak? Yang jelas, ulama-ulama bertanggung jawab untuk memberikan edukasi. Kan amanat Allah di tangan mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak semenjak dini, memperkenalkan kepada mereka tujuan hidup mereka. Juga edukasi kepada para dokter yang sedang melayani manusia. Kan mereka juga ceramah di rumah sakit. Mereka juga ceramah di mana? Di berbagai macam
lembaga pemerintahan seperti di kepolisian, berapa banyak ulama-ulama yang ceramah. Tugas mereka bukan ceramah untuk membuat senang aparat kepolisian atau senang para pejabat, tapi menyampaikan pesan dan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas ulama. Di samping tugas pemerintah yang dipilih oleh rakyat, mereka seharusnya bukan merasa bangga menyalahgunakan jabatan mereka, tapi mereka harus merasa mereka yang ditunjuk oleh rakyat. Rakyat sebetulnya yang memilih mereka, mereka harus betul-betul peduli terhadap rakyat. Wakil-wakil rakyat juga apa? Mereka dipilih oleh rakyat, seharusnya yang berkuasa rakyat. Kalau seandainya katakan partai politik memilih calon-calon yang tidak baik untuk masa depan bangsa, rakyat bisa bersama-sama menolak, karena yang memilih wakil rakyat mereka, asal rakyatnya bersatu. Nah, di sini peran ulama betul-betul amat besar dalam menyampaikan amanat Allah, memberikan edukasi. Kita lihat masyarakat jahiliyah terjadi perubahan di semua lapisan masyarakatnya, dan aspek kehidupan dimulai dari apa? Dakwah Nabi kita, membacakan Al-Quran kepada mereka, memberikan contoh yang baik dan mulia. Rakyat yang tadinya tenggelam dalam kejahilian bisa mengalami perubahan yang luar biasa, seolah-olah mereka lahir baru dalam kehidupan dunia. Dan kita yakin bangsa Indonesia juga kan manusia yang siap untuk menerima apa? Pencerahan dan hidayah, tapi harus ada contoh dari ulamanya, bukan menyibukkan umat dengan apa? Dengan kunut dan tidak kunut, meletakkan tangan di sini atau di sini, menyibukkan umat dengan masalah jenggot dan tidak berjenggot. Kalau ini yang jadi topik pembicaraan, tunggu hancurnya umat. Seharusnya diingatkan kepada Allah, diingatkan akan tanggung jawab mereka, diingatkan mengenai hari akhir, apa yang mereka akan persiapkan ke sana. Nah, kita diingatkan bahwa hidup ini jihad, bukan jihad di medan perang saja, jihad dalam seluruh aspek kehidupan. Dan orang yang berjihad di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan hidup mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan persaudaraan bukan atas dasar kelompok maupun golongan, NU dengan NU, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, Persis dengan Persis, tidak. Tapi innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan dalam hidup. Di samping persaudaraan bangsa, persaudaraan dalam iman mengharuskan kita bersikap baik dan mulia. Nah, contoh ini dari mana kita dapatkan? Dimulai dari siapa? Dari para ulama. Jadi ibu sebagai korban, saudari ibu juga menjadi korban dari rumah sakit yang melakukan malpraktek, dokter-dokter ini juga korban. Nah, kita wajib untuk turun bersama-sama, karena kalau satu ustadz bicara, suaranya redup. Tapi kalau ustadz menyampaikan pembicaraan disambut oleh para jamaah, mengingatkan mereka untuk bertakwa pada Allah. Katakan pada dokter, ittaqillah, ittaqillah. Kamu diamanatkan oleh Allah dengan ilmu yang Allah berikan pada kamu, layani hamba Allah. Ini akan menentukan nasib kamu di hari kemudian. Tapi sayangnya, kalau orang berbicara masalah akhirat, orang terheran-heran. Betul tidak? Terheran-heran. Saya sekali waktu kebetulan beli botol untuk dagangan saya. Tutupnya kurang, botolnya banyak, ya. Sedangkan tutupnya kurang. Saya telepon ke toko yang menjual, punya orang Chinese. Saya jelaskan kondisinya, dia mengelak. Saya bilang, saya tuntut kamu di akhirat nanti. Di hari akhirat saya tuntut kamu. Ketakutan dia. Padahal orang Chinese nih. Kalau kamu ya tidak berikan di dunia, gak ada artinya. Apa sih arti itu botol? Tapi saya tuntut kamu di hari akhirat. Ketakutan yang luar biasa. Jangan begitu, Pak. Artinya setiap orang pasti apa? Oleh karena itu, walaupun mereka tidak mengenal apa itu keimanan kepada hari akhirat, kalau keluarga mereka mati, mereka belikan sepatu, belikan kapal-kapalan, ya. Berikan juga baju, belikan juga paspor.
dan uang kertas mereka bakar bersama-sama supaya di akhirat tidak menjadi penduduk gelap. Ini bukan omong kosong. Sampai di Singapura saya lihat orang jual uang kertas, saya pikir mau main monopoli. Ternyata disiapkan untuk apa? Untuk pembakaran jenazah. Artinya terima tidak terima, mereka yakin bahwa setelah kematian ada apa? Ada hari kebangkitan. Nah, orang Islam, dokter-dokter juga coba sebutkan ittaqillah. Apa kamu gak takut terhadap Allah? Mudah-mudahan hatinya tersentuh. Jadi kita akui sekarang ini bangsa kita ini sebetulnya telah menjadi korban. Dalam dibalik semua ini syaitan dan orang yang kesyaitanaan. Jadi mari bersama-sama apa yang kita pelajari di masjid kita sampaikan kepada orang di sekeliling kita. Kita mulai dari diri kita. Dan insya Allah apa yang ibu alami akan mendapatkan ganjaran yang mulia di sisi Allah bila bersabar. Jadi jangan kita menyalahkan takdir atau menyalahkan orang lain, tapi ingatkan saudara kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena terang-terangan agama ini hanya sebatas permukaan kulit, belum meresap ke dalam hati. Karena Quran jarang dibacakan di tengah-tengah kita. Nah, sekarang pertanyaan kedua, silakan Bapak. Pengalaman Bapak sebetulnya dialami oleh banyak orang. Saya punya anak masuk di stase jantung dari dokter umum, tapi bertahun-tahun sudah ngabdi. Alasan dari pihak apa? Dari pihak luar selalu seperti yang Bapak bilang kan. Nah, kalau Ustadz mau mengajar, mengabdi, menyampaikan amanat Allah, kira-kira yang bayar dia siapa? Yang bayar seharusnya Allah kan, karena dia kerja untuk Allah. Kira-kira kalau Allah yang bayar, dia bisa hidup kan? Yakin bisa hidup kan? Saya pulang dari Mesir minta sama Allah untuk mengajar, tidak menerima bayaran. Allah kasih, alhamdulillah, dari kita ngontrak di pinggir kali, pelan-pelan bisa punya rumah, kemudian kita meningkat. Itu bukan dari bayaran orang kita mengajar, tapi Allah yang berikan buat kita dari cara yang tidak terduga. Nah, dokter kalau dia kerja untuk Allah, kira-kira Allah akan bukakan jalan buat dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kalau kita gunakan uang suap, hati nggak nyaman. Kalau seandainya Allah bukakan jalan buat dia, kita pasrah pada Allah, minta ditunjukkan jalan yang lebih luas agar bisa mengabdi lebih luas, saya yakin insya Allah Allah berikan yang terbaik. Jadi Bapak minta sama Allah, anak juga minta, dan niatkan ini pengabdian untuk Allah. Dunia ikut di belakang, tapi kalau mengabdi itu bukan hanya dilihat sebelah mata, bahkan tidak dilihat dengan dua mata. Subhanallah, ada sebuah kisah. Ini saya alami karena dekat rumah saya. Zaman dulu kan banyak mantri. Banyak nggak mantri? Bukan menteri, mantri. Ada seorang perempuan, ya kita panggil mantri. Saya juga dulu mengalami sakit masih kecil, yang ngobatin bukan dokter, mantri yang keliling kampung. Tetangga saya kebetulan di daerah Cawang buka klinik kesehatan. Itu yang kumpul rakyat kecil. Rakyat kecil. Bisa orang yang datang pasti itu bisa 120 orang. Sore dia buka praktek. Orang kampung itu subhanallah bayar paling 5.000, 6.000. Dokter sama obat. Itu dia sama obat. Subhanallah, hampir semua pasien selalu mengatakan obatnya Tokcer. Sampai yang pergi ke rumah sakit nggak sembuh, datang ke sana sembuh.
Ternyata ini orang ya, dengan ketulusan dia melayani orang, obat yang diberikan mungkin sama dengan rumah sakit, tapi tangan yang ngasih beda. Tangan yang ngasih ini tangan yang ngasih dengan dukungan Allah. Yang satu tangan didukung oleh uang. Obatnya sama kan? Tapi Allah kasih hasilnya beda. Tangan yang beriman dingin. Dan rezeki kalau kita berharap dari manusia, dari balasan manusia, kita hanya dapat sisa-sisa makanan dia. Seperti kucing yang nunggu tuannya makan di atas meja, tulang-tulangnya dikasih kucing. Nah kalau kita berharap dari manusia, kita mirip dengan kucing yang diberikan sisa-sisa makanannya. Kalau ngasihnya sedikit, ngungkitnya panjang dan dengan bahasa yang menyakitkan. Tapi kalau kita minta sama Allah, katakan Ustadz mengajar untuk Allah, dia nggak peduli terhadap apa? Terhadap situasi kondisinya di sekitar dia hanya peduli melakukan perbaikan dan tidak mengharapkan dari ucapannya untuk menyenangkan masyarakat, tapi untuk memperbaiki dan menyampaikan pesan Allah. Suka tidak suka, dia tidak peduli sama sekali. Kalau dipanggil lagi, alhamdulillah, nggak dipanggil datang sendiri. Kan Rasulullah keliling berdakwah, betul enggak? Tanpa harus dipanggil, dia menyampaikan dakwah dan pesan dari Allah Ta'ala. Jadi memang kita harus luruskan niat hati kita. Kalau kita beramal untuk Allah, gantinya dari Allah lebih besar. Saya mengajar di Al-Mahdi, Ustadz Hamzah di Al-Mahdi, tidak terima imbalan apa-apa kan. Tapi yang Allah berikan untuk kita melalui jalan lain lebih besar. Seperti ucapan Nabi Sulaiman, ma'atani Allahu khair, yang Allah berikan kepada saya ini lebih baik. Lebih baik. Mana yang lebih enak Allah berikan untuk kita, apa yang diberikan oleh manusia? Ada seorang dokter di daerah Rawamangun, dokter anak, yang datang pasien ke hadapannya, pasien-pasien yang nggak mampu. Salah satunya di antara mereka berobat, diperiksa, kemudian si ibu setelah itu mengeluarkan duit recehan yang udah kumuh untuk bayar dokternya. Si dokter tanya, ibu kalau bayar saya, ibu tahu enggak obatnya berapa harganya? Harganya sekian. Si ibu kaget. Si dokter keluarkan uang dari kantongnya, ini untuk beli obat. Uang ibu silahkan pegang uang. Dan ini bukan untuk satu orang. Pasien-pasien yang datang hampir kebanyakan orang tidak mampu. Ini tengah-tengah orang yang saat ini money oriented, banyak orang yang punya ketulusan. Dokter-dokter pahlawan yang tidak dikenal, yang bantu orang, cuma tidak masuk dalam media. Yang masuk di medsos ini kebanyakan kerja sama atau pamer. Tapi orang yang bekerja untuk Allah tidak perlu diliput atau tidak diliput. Ini banyak di tengah masyarakat kita, supaya kita tidak merasa kecil hati dan putus asa. Jadi anak bapak kalau mengabdi untuk Allah Ta'ala, sabar seperti Nabi Yusuf yang tadinya masuk penjara. Karena dia bertahan tidak mau menuruti bujuk rayu wanita-wanita yang menggoda dirinya. Orang biasanya kalau nggak beriman bilang apa? Saya jujur, saya diperlakukan seperti ini, mendingan saya ikutin aja kemauan mereka. Betul nggak? Nabi Yusuf nggak seperti itu. Ketika dia sampai di puncak karena kejujurannya, saudaranya yang dulu melemparkannya ke dalam sumur, bahkan berencana membunuhnya, datang memohon padanya tanpa disadari ini saudara mereka yang mereka lempar. Begitu mereka tahu, mereka baru menyesal. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami. Yusuf menjawab, kalau mau tahu rahasianya, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa pada Allah, menjaga Allah, sabar dalam kebenaran, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Jadi memang tidak lagi merupakan rahasia umum. Bukan rahasia umum lagi, bahwa praktek-praktek seperti tadi banyak luar biasa. Masuk ke rumah sakit,
sambutan hangat, begitu tahu tidak punya uang, langsung sikapnya berubah. Ulama juga banyak begitu, datang mengundang ustadz di tempat saya, orang-orang pencinta ustadz selalu mendengarkan ustadz. Dibilang tarif saya 25 juta. Kaget masyarakat. Mereka bilang kami sudah mengumpulkan uang selama setahun, punya uang 5 juta ustadz. Dia bilang nanti saya ke Bandung, pulang dari Bandung saya akan mampir setengah jam untuk menyampaikan ceramah. Kira-kira hadirin sekalian, bagaimana kesan mereka pada ustadz? Saya marah pada saat itu, saya bilang kalian yang salah. Kenapa yang kalian undang pelawak? Kalau orang yang membawa misi pesan dari Allah, kalian tidak mungkin akan menghadapi hal seperti ini. Yang kalian undang ustadz yang melawak, yang menyenangkan kalian, cuma pakaiannya ustadz. Padahal ustadz gadungan. Jadi masyarakat juga salah, betul tidak? Masyarakat salah, seleranya mau mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang bikin ger di masjid, bicara porno, tawa. Ini waliyahullah. Nah, kita tidak ingin melakukan hal ini karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan amanat Allah apa adanya. Sudah pukul 7 ini. Jamaah mungkin sudah lama menanti duduk ya. Satu lagi bertanya, satu terakhir, satu ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita ketika ditinggalkan juga salah satu cucunya, air matanya berlinang-linang. Ketika dia menggendong cucunya dalam saat-saat sakaratul maut. Lalu para sahabat mengatakan, "Ma hadhihi dumu ya Rasul." Air mata apa ini wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, "Dumu'ur rahmah." Ini air mata rahmat, bukan karena tidak puas dengan ketentuan Allah. Siapa yang tidak bersedih kalau dia ditinggalkan pasangannya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan orang tuanya, tapi yang beriman tidak larut dalam sedih. Karena apa? Karena perpisahan ini kan sementara. Kelak dia akan disatukan kembali kalau dia beriman pada Allah, pasangannya juga beriman. Larut dalam kesedihan tidak akan dapat mengubah kenyataan. Tapi kita bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Ganjaran yang diterima oleh yang hidup yang bersabar, ganjaran yang tidak berhenti tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ganjaran mereka bukan 1 berbanding 10 atau 1000, tanpa batas. Jadi selagi kita terima dengan penuh kesabaran, bayangkan coba ibu yang ditinggalkan suami atau ditinggalkan orang tua, ditinggalkan anak, diterima dengan hati lapang, terus ganjarannya mengalir tidak pernah berhenti, dengan berharap agar Allah ampuni yang meninggal dan dia bisa disatukan kembali bersama-sama di tempat yang lebih mulia dari kehidupan dunia ini. Nah, sebagai kisah nyata yang terjadi pada masa Nabi kita, ada seorang wanita yang bernama Khansa. Wanita ini seorang penyair yang terkenal dalam bidang rintihan dan ratapan. Sampai qasidah dia selalu menjadi sebutan dan cerita. Berawal dari saudara laki-laki yang dicintai luar biasa. Dicinta saudaranya ini yang luar biasa, karena saudaranya betul-betul amat peduli melindungi dirinya. Ketika meninggal dunia, dia mengeluarkan ratapan yang luar biasa. Padahal dia memiliki suami, memiliki anak, tapi kehilangan saudara bagi dia merupakan hal yang besar. Ini sebelum dia beriman.
hingga dia masuk ke dalam Islam, mendengarkan ayat-ayat turun. Tahu-tahu dia mendengarkan ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih puncak dari kebaktian hingga kalian mau mempersembahkan yang kalian paling cintai. Khansah, suaminya sudah meninggal, dia punya 3 anak laki-laki. Dia mengatakan, di dunia ini yang saya cintai 3 anak saya. Maka dia bertekad untuk mempersiapkan anaknya menjadi mujahid yang berkorban di jalan Allah. Akhirnya begitu anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dari sang ibu, pada saat peperangan Al-Qadisiyah di Irak menghadapi bala tentara Persia, ketiga anaknya dibawa. Sepanjang perjalanan diingatkan anak-anaknya untuk berjuang dan tidak pernah mundur. Jangan pedulikan mengenai kematian mereka atau ibu mereka. Ibunya tidak lama lagi akan menyusul mereka. Akhirnya dipersiapkan sepanjang perjalanan sampai di perbatasan, dimasukkan ketiga anaknya. Biasanya kan 1 anak mewakili keluarga, semuanya dimasukkan. Dia ingatkan anak-anaknya, jangan pernah kalian berbalik ke belakang sebelum peperangan usai. Kalau tidak, ibu kalian tidak akan melihat kalian. Akhirnya ketiga anaknya berperang, satu persatu tumbang di jalan. Yang satu tumbang, pesan pada saudara disampaikan pada ibunya. Subhanallah, 3-tiganya wafat. Si ibu di kemah berdoa bukan agar mereka diselamatkan, tapi agar Allah menerima persembahan. Jadi bukan ingin anaknya kembali selamat, dia ingin anaknya sebagai persembahan. Subhanallah, begitu peperangan usai, pasukan meraih kemenangan, panglima perang datang ke kemah ibu dengan bingung ini. Bagaimana menyampaikan berita duka? Akhirnya dipaksakan dirinya masuk. Dia mengatakan, si ibu bertanya, bagaimana kabar Jaisyul Muslim? Dia bilang, alhamdulillah meraih kemenangan. Di antaranya sebab anak-anak kamu. Ihtasibi wasbiri, artinya sabarlah dan jadikan sebagai apa yang kamu siapkan untuk hari akhir. Kenapa anak-anak kamu dipilih oleh Allah? Dia bilang, hadza laisa mawdi'asy sabr. Ini bukan tempat saya bersabar, tapi ini saya justru harus bersyukur pada Allah yang menerima persembahan saya. Si perempuan sujud pada Allah, sujud syukur. Dia merasa dunia ini, kalau dia berpikir melihat dengan jernih, apa sih yang mau dibanggakan? Kalau kita sekarang ini orang punya mobil mewah, kerja dengan penampilan juga yang baik, gelar yang tinggi, berpakaian yang cukup menarik, kemudian istri yang cantik, apa kebahagiaan? Banyak laki-laki yang seperti ini, istrinya cuma dipajang pada saat di tempat-tempat umum. Pergi ke salon, penampilan kamu harus baik. Dia gandeng istrinya depan teman-temannya, matanya berkedip, lihat istri saya. Padahal di rumah kata-kata manis nggak pernah diberikan. Mirip dengan kembang plastik, kesianan. Tapi ada bapak-bapak sama ibu di kampung luar biasa hangatnya. Si bapak macul, istri bawaan nasi kebulinya nasi dengan terasi. Dengan apa? Dengan ikan asin. Tapi bahagianya luar biasa. Kebahagiaan bukan karena rumah mewah, bukan karena aset yang banyak. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah bagi hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah. Berapa banyak orang kaya raya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, betul nggak? Iya. Sedangkan orang-orang di bawah nggak dikasih vitamin, apa aja dimakan dengan nafsu. Anak orang-orang kaya dikasih vitamin nggak gemuk-gemuk, orang miskin kalau kasih nggak pakai vitamin, bahkan jarang ke dokter lagi, jarang ke dokter. Karena anak orang kaya kebanyakan obat, akhirnya merusak apa? Merusak dirinya. Jadi para jemaah,
Kalau orang berpikir dengan baik, kita di dunia ini sebetulnya menghadapi ujian yang berat dan bisa menentukan nasib yang nahas. Jadi kita yang ditinggalkan orang yang kita cintai, kalau kita beriman, dia beriman, bukan kehilangan. Ini hanya perpisahan sesaat. Setelah itu kita akan menyatu kembali. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kemudian dia akan kembali menyatu bersama keluarga. Jadi sampaikan kepada ibu yang bertanya, ini perpisahan sesaat. Yang penting doakan orang tua, pasangan yang kita cintai, kita juga bersiap-siap untuk menghadap ke hadapan Allah, supaya kita nggak sedih lihat orang yang punya kelebihan dunia. Kita tertawa karena yang kita lihat bukan itu, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, tidak ada jamuan yang tidak bubar. Setiap orang dari kita pasti akan pergi meninggalkan atau ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah satukan kita kembali dalam rahmatnya di hari kemudian nanti bersama Nabi kita, keluarga Nabinya, sahabat Nabinya, begitu pula bersama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini bisa kumpul bersama Rasulullah di hari kemudian nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.